Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza. Di sini kita akan melakukan diskusi dan juga mengulik seputar fakta terkait penelitian juga karya tulis ilmiah. Tentunya bersama program Very Innovative People yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Undip 2020. Nah, sebelum lebih jauh nih teman-teman, di sini saya punya pertanyaan mendasar. Kenapa kita harus melakukan penelitian? Kenapa sih harus membuat karya tulis ilmiah? Nah, di sini ada dua fenomena besar yang dapat menjawab tentang pertanyaan mendasar tersebut, yaitu bonus demografi dan juga revolusi industri 4.0. Perlu kita ketahui teman-teman, sekarang kita menjadi bagian dari 70% kurang lebih ya masyarakat produktif di Indonesia. Dan sekarang secara global kita sedang sama-sama dihadapkan oleh revolusi industri 4.0. Tentunya di sini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Di masa mendatang, bagaimana kita dapat survive untuk menghadapi persaingan global? Nah, ini ada suatu kajian menarik dari World Economic Forum di tahun 2018 terkait skills dan kompetensi yang dapat diasah atau dibutuhkan untuk melewati persaingan global di revolusi industri 4.0. Setidaknya ada 10 kompetensi di sana, teman-teman. Dari dimulai problem solving hingga cognitive flexibility di sana. Bisa kita lihat, teman-teman, bahwasanya dari 10 skills tersebut, kurang lebih ada 7 di sana yang dapat kita jawab melalui penelitian, teman-teman. Complex problem solving. Dari mana kita bisa mendapatkan itu kalau tidak dengan menganalisis dan terbiasa untuk melakukannya? Penelitian jawabannya. Critical thinking and analysis. Creativity, attention to detail, emotional, management, coordination, cognitive flexibility, kita bisa dapatkan melalui pengembangan dari penelitian. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki kompetensi tersebut? Jika kita merasa belum, maka lakukan mulai dari sekarang. Nah, selanjutnya teman-teman, pertanyaan kedua. Sudah jauh-jauh ke sini, sebenarnya penelitian itu apa sih? Apakah kita sudah tahu? Apakah penelitian itu hanya sekedar menjawab suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita? Hanya sekedar menguji data, menganalisis data? Lebih dari itu, teman-teman. Penelitian itu adalah setiap yang kita lakukan dan kita amati, kita analisis, dan kita ciptakan. Ini adalah video sederhana mengenai research atau science. Bahwasanya science itu ada di lingkungan kita ya teman-teman. Kita bisa menciptakan sesuatu, menganalisis sesuatu lewat sesuatu yang ada di lingkungan kita. Kita bisa menciptakan sesuatu dengan mengadaptasi fenomena ataupun objek-objek di sekitar kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya teman-teman, kita bisa menciptakan sesuatu berdasarkan permasalahan dan peluang yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu adalah basic dari research. Oke. Setelah kita tahu nih teman-teman tentang research itu apa, urgensinya seperti apa, kenapa kita harus bisa melakukan itu. Di sini mungkin sedikit motivasi teman-teman bahwasanya penelitian atau research itu akan menghasilkan berbagai peluang untuk kita kembangkan. Baik yang pertama, minimal ya teman-teman, kita menghasilkan produk, itu sudah jelas. Lalu menuliskannya dalam laporan penelitian. Nah, hasil analisis atau hasil laporan penelitian ini kita dapat lakukan publikasi ilmiah teman-teman dengan nama kita sebagai penelitinya tentunya. Kita juga dapat daftarkan ke hak kekayaan intelektual yang ini juga tidak kalah worth it gitu ya. Nah, selain itu, apa sih yang bisa dikembangkan dari hasil penelitian ini? Apakah hanya akan sekedar menjadi dokumen saja? Nah, ternyata tidak. Di sini kita juga bisa jadikan hasil penelitian itu untuk mengikuti konferensi ilmiah. Kita bisa menjadi speaker ya, oral speech di depan para expert. Coba bayangkan, tentunya itu akan mendorong skill public speaking kita. Dan ini juga tidak kalah menariknya, di perguruan tinggi pasti kita tidak asing lagi dengan PKM 5 bidang dong ya.
juga lomba karya tulis ilmiah yang banyak sekali diselenggarakan setiap tahunnya, tergantung kita jeli atau tidak melihat peluang itu. Lalu untuk satu step di atas itu teman-teman, kita bisa jadikan hasil penelitian kita sebagai dasar bisnis yang kita jalankan, yaitu dengan diproduksi secara massal atau diimplementasikan langsung di masyarakat. Melihat peluang hasil penelitian seperti ini, kenapa kita masih ragu gitu untuk melakukan penelitian? Oke, dengan penuh keyakinan teman-teman, mari kita mulai gunakan tangan ini untuk menulis ide penelitian maupun konsep penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sebelum itu teman-teman, di sini mungkin ada pertanyaan terkait kendala-kendala yang sering kali kita alami dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, di sini Ibu Rahmiati pada tahun 2014 mengidentifikasi kendala-kendala tersebut dan menuliskan setidaknya ada 5 kendala di sana. Untuk yang pertama dan kedua, malas dan tidak punya mood. Saya rasa kedua kendala ini sudah bisa terjawab dengan tadi di depan, urgensi bahwa kita sekarang bukan mau atau tidak, tapi harus, kita dituntut untuk melakukannya. Tidak mengetahui sumber referensi ada di mana-mana termasuk video ini. Nah, kenapa mesti tidak tahu gitu? Kesulitan menemukan ide. Setelah kita tadi tahu sebelumnya bahwa penelitian itu ada di sekitar kita, kenapa masih kesulitan ide? Dan tidak tahu harus mulai dari mana? Mulai dari menonton video ini dan lakukan setelahnya. Nah, di sini adalah pengalaman pribadi juga teman-teman, bahwa dalam menemukan topik atau ide penelitian, itu berdasarkan dari amatan, observe. Entah itu observasi benda langsung di sekitar kita, observasi mungkin menjelajah lewat data sekunder, ataupun observasi lewat berita-berita yang sedang ada gitu. Kemudian kita memproses, menganalisis, merefleksikan apakah sekiranya ini bisa untuk dilakukan dan memverify, yaitu memverifikasi apakah topik penelitian yang akan kita angkat, ide tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, di sini poin pentingnya adalah teman-teman, coba teman-teman tetap sesuaikan dengan bidang yang memang teman-teman ingin dalami, karena penelitian ini membutuhkan banyak sekali effort dan juga untuk referensi terutama, yaitu bahan bacaan. Kadang kita kalau nggak suka dengan bidang tertentu dan untuk membaca referensi itu akan sangat susah gitu. Oleh karenanya, coba senangi dulu topik penelitiannya. Jadi mulailah dari lingkungan di sekitarmu. Dengan 3 poin utama teman-teman yang kita tekankan, yaitu terkait novelty atau kebaharuan, dan juga ide tersebut dapat menyelesaikan masalah, dan juga bisa diterapkan tidak hanya di satu lingkungan, tapi juga untuk lingkungan yang lain. Nah, sekarang setelah sudah tahu nih teman-teman, kuncinya ada di sana. Apa sih yang perlu kita lakukan? Menulis. Menulis adalah kuncinya. Jangan sampai hanya ada di angan-angan kita saja. Nah, selanjutnya teman-teman mungkin ini sekilas saja tentang beberapa topik yang baru hits ya di sini. Topik-topik yang diangkat di lomba karya tulis ilmiah mahasiswa terutama ya di sini terkait SDGs, revolusi industri, green technology, climate change dan lain sebagainya. Ini adalah topik-topik umum teman-teman, dan teman-teman juga dapat kembangkan dari sub-sub topik yang ada di situ atau sub-sub tema yang ada di dalamnya. Seperti SDGs yang ada 17 tujuan, silahkan coba cari yang dimana teman-teman bisa mencari celah yang bisa dikaji sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Oke, lalu selanjutnya teman-teman yang tidak kalah pentingnya, mulailah menulis. Nah, jadi proposal ini tidak hanya sekadar suatu dokumen yang hanya kita ajukan ketika kita ingin mengajukan penelitiannya. Tapi di sini juga sangat penting sebagai pedoman bagi kita dalam melakukan penelitiannya nanti. Di sini ada poin utama di proposal itu ada pada bab 1 di pendahuluan dan juga di bab 3. Metode penelitian. Terkadang biaya dan jadwal kegiatan itu akan dimasukkan ke metode penelitian, tapi itu tergantung format yang diinginkan gitu ya. Jadi memang kalau untuk memasukkan proposal juga kita perlu lihat instansi yang menyelenggarakan itu membuat panduan sistematikanya seperti apa. Tapi kurang lebih adalah sedemikian rupa secara general struktur atau sistematika dari proposal. Nah, biasanya reviewers itu akan melihat di bab 1 yaitu pendahuluan itu terkait latar belakang. Apakah sudah bisa mendefinisikan atau menjustifikasikan masalah yang ada secara sistematis, terutama
di paragraf awal teman-teman harus bisa mencari masalah yang secara makro teman-teman. Tapi jangan sampai out of topic ya. Terkadang itu banyak yang latar belakangnya itu sulit dipahami teman-teman. Sebetulnya latar belakang itu cukup terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama introduction-nya dulu atau pengenalannya, itu adalah masalah makronya. Tapi jangan sampai ketika kita mengkaji permasalahan di lingkup desa, untuk di makronya kita misal di lingkup ASEAN atau global, itu tidak apple to apple ya teman-teman. Jadi memang harus punya kesinambungan. Untuk paragraf 1 bisa kita masuki masalah makronya, lalu kita perkuat di paragraf kedua untuk penajaman permasalahan yang akan kita angkat, dan yang ketiga terkait solusi teman-teman. Jangan sampai di solusi ini kita tidak bisa menjustifikasikan bahwa penelitian yang akan kita angkat ini tidak bisa menjawab permasalahan yang ada gitu. Nah, dari permasalahan yang sudah kita tuliskan secara deskripsi, kita coba buat poin-poin di rumusan masalahnya dan tujuannya yang menjawab perumusan masalah tersebut. Tidak kalah pentingnya juga manfaat yang kita tonjolkan di situ, bahwasanya penelitian kita akan menghasilkan manfaat yang berdampak secara global ya khususnya, tidak hanya untuk satu pihak. Nah, selanjutnya reviewers biasanya akan melihat di bab 3 teman-teman. Apakah penelitian yang akan kita lakukan itu bisa relevan atau tidak, itu terlihat dari bab 3-nya. Dari kebutuhan datanya, juga dari sisi metodenya. Oleh karenanya di sini kita perlu mencari referensi terkait buku metode penelitian, teman-teman. Ini sangat penting sekali. Nah, kebanyakan kita itu melihat metode ini dari penelitian-penelitian terdahulu. Alangkah lebih baiknya kita mempelajari dulu secara dasar atau fundamental dari metode penelitian itu sendiri, supaya kita tidak salah untuk menjustifikasikan metode yang akan kita gunakan. Mungkin itu untuk proposal penelitian. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah melakukan penulisan proposal, apa yang akan kita lakukan? Kita bisa ajukan proposal itu ke program hibah, teman-teman. Bisa juga ke program PKM yang ada di perguruan tinggi ya. Bisa juga ke lomba-lomba yang memang membutuhkan proposal penelitian. Atau kita bisa melanjutkan penelitian kita secara mandiri berpedoman dengan proposal tadi. Nah, lalu selanjutnya kita perlu melakukan pengkayaan referensi, teman-teman. Jangan sampai setelah kita menghasilkan proposal, kita yakin terhadap ide kita, lalu kita meninggalkan referensi, dalam artian kita hanya fokus ke penelitian kita. Nah, ini sering kali terjadi, dan nanti akan ketahuan ketika di akhir, teman-teman. Kadang hasil yang kita analisis kurang sinkron gitu. Nah, lalu selanjutnya kita bisa memulai meneliti ketika kita sudah mendapatkan pendamping yang memang lebih expert dari kita. Dan kedua, kita sudah memverifikasikan bahwa ide kita ini layak dan sesuai untuk dikembangkan, terutama tadi di bab 3-nya ya teman-teman. Nah, ini sangat penting supaya apa? Supaya kita mempunyai pedoman atau panduan dalam melakukan penelitian kita nanti. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah melakukan berbagai penelitian, yang tidak kalah pentingnya adalah menuliskan hasilnya. Nah, di sini yang poin pentingnya adalah di bab 4-nya, hasil analisis dan pembahasan. Akan tetapi teman-teman, dari struktur penulisan laporan penelitian, itu yang paling utama dilihat itu biasanya adalah di abstrak, teman-teman. Karena di abstrak atau ringkasan penelitian ini, reviewer itu dapat melihat keseluruhan laporan penelitian teman-teman yang berpuluhan lembar gitu ya, hanya dengan 250-300 kata. Oleh karenanya di abstrak ini harus singkat, padat, jelas teman-teman. Terkadang di sini penulis akan kesulitan untuk merangkum seluruh hasilnya di abstrak. Nah, poin penting di abstrak itu adalah justifikasi permasalahan, justifikasi tujuan, metode, hasil, dan manfaat yang didapatkan dari hasil analisis tersebut, teman-teman. Jadi sebetulnya bisa untuk kita sederhanakan, hanya pengkalimatannya kita coba buat lebih sistematis. Jadi ketika dibaca itu langsung, oh penelitian ini terkait ini, judulnya ini, oke. Lalu metodenya dia menggunakan ini, oke. Hasilnya seperti ini, oke. Ternyata bisa menjawab rumusan masalah, oke. Sebenarnya intinya di situ. Lalu untuk bab 1 tidak
berbeda jauh dengan proposal penelitian tadi ya. Poin utamanya di bagaimana kita bisa menstrukturkan permasalahan. Lalu di bab 3 juga tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya, dan di bab 4 ini yang penting teman-teman. Jangan sampai metode yang kita tuliskan di bab 3 itu tidak tertuang hasilnya di bab 4 atau sebaliknya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah menyajikan data, teman-teman. Jangan sampai kita menyajikan data mentah di laporan penelitian, dalam artian belum diolah. Usahakan data yang dimasukkan dalam laporan penelitian itu sudah kita olah, entah itu dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, dan lain sebagainya. Dan kita berikan hasil analisis kita dari data-data yang sudah kita olah tersebut. Nah, di sini yang dilihat adalah seberapa jauh kita bisa menelaah data yang kita dapatkan, menyajikannya hasil analisis tersebut, dan menganalisisnya melalui deskripsi atau kata-kata. Dan nanti akan disangkutkan kembali dengan rumusan masalah teman-teman di bab 1. Nah, jadi keterkaitannya itu setelah melihat abstrak biasanya melihat di bab 1 tetap melihat rumusan masalahnya, kemudian ke bab 4 kita lihat apakah hasil analisisnya bisa menjawab rumusan masalah. Nah, lalu dilihat di bab 5-nya kesimpulannya. Nah, ini juga kadang terjadi kesalahan di sini, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, misal rumusan masalahnya ada 3 poin, kesimpulannya cuma 1 atau 2 poin. Nah, pertanyaannya apakah sudah bisa menjawab seluruh rumusan masalah atau tidak, gitu. Makanya ini perlu disinkronkan dari segi penulisan, teman-teman. Nah, dari situ, mungkin poin intinya adalah ketika teman-teman sudah mulai melakukan penelitian dan ingin melakukan penulisan laporan, kita perlu mempelajari bagaimana scientific writing. Lewat apa? Lewat referensi, lewat membaca yang banyak, melihat contoh-contoh, termasuk pengkalimatan teman-teman itu sangat penting. Penggunaan ejaan dan tanda baca juga tidak kalah pentingnya. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah mencari referensi yang sesuai dengan penelitian kita tanpa adanya plagiasi. Itu juga tidak kalah pentingnya. Setelah semuanya disusun, teman-teman, silahkan teman-teman lakukan verifikasi kepada expert atau dosen ya, yang mendampingi kita, apakah laporan ini sudah sesuai, sudah runtut, sistematis, dan bisa menjawab ide, rumusan masalah, dan topik yang kita angkat. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Nah, sekarang tunggu apa lagi nih? Setelah kita udah tahu urgensinya, kita tahu bagaimana menulis, bagaimana topiknya, apa saja yang harus dipersiapkan, so what's next? Kami tunggu karyanya gitu. Nah, mungkin closing statement dari saya bahwasanya teman-teman, membawa perubahan itu memang tidak mudah. Kadang diri merasa lelah, hati inginnya pasrah. Tapi ketahuilah, tiada yang lebih bermakna kecuali lillah. Lillah itu ikhlas menjalaninya karena Tuhan semata. Okay? Terima kasih, saya tutup. Semangat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!